Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode Habrul pada mata kuliah jaringan syaraf tiruan. Nah, di sini sudah ada ketentuannya. Pengenalan polanya yaitu 3 angka dengan angka 3 digit terakhir NIM masing-masing. Nah, NIM saya di belakangnya 3 digit belakangnya 046. Nah, angka pertama diganti dengan digit ketiga ditambah pertama. Nah, angka NIM saya yang terakhir itu 6, berarti ditambah 1 menjadi 7. Lalu, kita akan menyelesaikan proses pelatihan dan pengujian jaringan syaraf tiruan Habrulnya dengan pola angka yaitu 3 digit NIM terakhir tadi. Nah, langsung saja kita kerjakan. Karena mengambil 3 digit angka terakhir dengan NIM yaitu 046. Karena NIM saya di belakangnya 6 ditambah 1 jadi 7, maka 746. Nah, di sini sudah diketahui kalau bobot dan bias awalnya itu 0. Nah, di sini pada kotak pola yang pertama ini, angka X1 sampai X25-nya itu diisi oleh angka ini. Ini X1, X2, X3 sampai seterusnya ini X25. Lalu kolom yang kedua ini diisi dengan kotak pola yang kedua, yaitu X1, X2 sampai X25 juga. Lalu kolom ketiga itu diisi dengan angka yang ada pada di pola 3, yaitu di X1 sampai X25 juga. Nah, setelah selesai kita inputkan ke dalam tabel, kan biasanya tadi udah diketahui 0 semua. Jadi target kita di sini yaitu 1. Lalu perubahan di tabel perubahan bobot dan bias. Nah, nilai ini dapatnya dari mana? Nilai ini didapatkan dari nilai pada kolom pertama dikalikan dengan target. Nah, seperti itu. Begitu dapat hasilnya sampai ke X25. Kalian bisa tarik saja. Yang kedua dan ketiga juga begitu. Nah, lalu pada tabel bobot atau bias akhir, itu kan tadi biasnya udah diketahui kalau 0 semuanya. Nah, untuk nilai ini kita dapatkan dari mana dan mengisinya dari mana? Nah, itu didapatkan dari nilai ini didapatkan dari nilai yang ada di perubahan bobot dan bias yang pertama ditambah dengan nilai bias. Nah, ini rumusnya. Nah, sudah dapat hasilnya, kita bisa tarik saja sampai ke X25. Lalu, yang kolom kedua, kita dapatkan nilainya yaitu dari nilai perubahan bobot dan bias yang ada pada kolom kedua ditambah dengan nilai bobot atau bias akhir. Sekarang nilai bias akhirnya 1 karena itu yang kita dapatkan yang terakhir ini. Lalu kita enter rumusnya, dapatlah hasilnya. Nah, sudah dapat hasilnya, kita tarik saja sampai X25. Begitupun nilai yang ada di kolom ketiga. Rumusnya nilai perubahan bobot dan bias yang ini, yang ketiga, ditambah dengan nilai bobot atau bias akhir yang terakhir ini kita dapatkan ini ya. Ini rumusnya, lalu langsung saja kita tambahkan. Setelah dapat hasilnya, kita bisa langsung tarik saja sampai ke X25. Lalu setelah kita mendapatkan nilai bobot atau bias akhir, kita lakukan pengujian. Nah, netnya itu X1 sampai X25.
Nah, nilai ini didapatkan dari nilai yang ada pada masukan dikalikan dengan nilai bias akhir yang pertama. Nah, sudah dapat hasilnya. Kita boleh langsung tarik saja sampai ke X25. Nah, di sini hasilnya 7. Ketentuannya, kalau nilai net besar dari 0, maka nilainya 1. Dan kalau netnya kecil dari 0, maka nilainya min 1. Begitupun pengujian yang ada pada net 2, rumusnya juga sama, yaitu kita melakukan perkalian antara masukan yang kedua dengan bias akhir yang kedua. Lalu kita kalikan, dapat hasilnya ini. Kita tarik saja sampai ke X25. Nah, begitu juga pengujian net yang ketiga, yaitu pola masukan yang ketiga kita kalikan dengan bobot atau bias akhir yang ketiga. Sudah dapat hasilnya. Kita tarik saja sampai X25. Nah, di sini hasilnya positif semua. Maksudnya di sini hasilnya besar dari 0 semua. Nah, karena netnya ini semuanya besar dari 0, maka nilai Y-nya adalah 1. Gitu. Nah, ini belum selesai, teman-teman. Karena di sini kita melakukan proses pengujian lagi menggunakan data lama, yaitu data pelatihan. Lalu, proses pengujiannya itu gunakan data baru, bebas, tapi mendekati pola dan data lama pelatihan. Jadi, saya sudah menyiapkan satunya. Ini berbeda ya teman-teman dari sebelumnya. Ini kan 7-nya seperti ini. Yang di sheet kedua 7-nya lurus. Sekilas memang tampak sama ya teman-teman. Sekilas memang tampak sama ya teman-teman pada polanya, tapi yang pertama tadi 7-nya seperti ini, 4 dan 6-nya seperti ini, dan pada sheet kedua 4 dan 6-nya tetap sama, tapi 7-nya itu berbeda ya, lurus seperti ini. Nah, di sini kita lihat targetnya itu 1, 1, 1, dan kita mendapatkan Y-nya itu 1, 1, 1. Berarti pola Hebrew-nya itu mengenali ya, dikenali. Nah, lalu kita melakukan proses pengujian dengan menggunakan data baru dengan mendekati pola data lama. Nah, ini dia pola datanya yang menyerupai pola data yang lama tetapi berbeda. Ini saya sudah ubah ya teman-teman. Ini sudah beda datanya dengan yang ini. Tuh beda. Jangan dikira sama karena ini beda sheetnya ya. Nah, lalu ini semuanya sama seperti yang tadi, mencari nilainya. Nah, lalu ini juga sama seperti yang tadi. Kalau netnya itu besar dari 0, berarti nilainya itu 1. Dan kalau kecil dari 0, itu nilainya min 1. Jadi, pola Hebrew-nya itu dapat dikenali. Nah, teman-teman, segitu dulu penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.